Nah ini sehari, ini 3 hari ini. Ciri yang paling gampang adalah nih, dia sudah tumbuh bulu di bagian sayapnya. Itu sudah tidak bisa dihindari. Kalau rekan-rekan umur berapa Pak? Saya minta umur yang 3 hari. Yang dikirim kok sayapnya masih seperti ini. Ini perbedaan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, balik maning ke nang channel Peternak Muda ya. Malah jadi ngapak kayak dewang ya. Tuh udah mulai belajar bertelur. Jadilah alhamdulillah dere-derenya bertelur. Saya kok kepikiran begini karena kemarin saya sering update kandang DOC, terus update DOC. Jadi rekan-rekan yang di luar Lampung yang mungkin belum bisa nyicipi DOC kita, banyaknya permintaan begini gimana, terus keterbatasan saya juga belum bisa berkirim. Saya berpikir begini, tidak harus ambil DOC dari tempat saya, tapi di video ini insya Allah saya akan memberikan tutorial cara memilih DOC yang bagus. Saya nggak mengatakan bahwa DOC saya bagus, tapi ya mending lah ya. Nah nanti perbandingannya kita pakai sampel DOC dari kita. Jadi rekan-rekan bisa aplikasikan di rumah ketika rekan-rekan mau beli DOC, atau ada opsi ketika mau beli DOC untuk perbandingan. Jadi KUB proyeksi indukan ini yang laki-laki sudah kita jual kemarin. Yang jantan ini tinggal yang betina. Nah nanti gimana sih telurnya daripada ayam ini, bagus mana produksi telurnya sama buatan kita sendiri. Jadi kosong kemarin, harga ayam lumayan bagus, jadi kosong semua. Ini pun tinggal jembres dua-duanya kita taruh di sini jembres. Nah ternyata usut punya usut itu betina semua. Tapi ya semoga ada yang jahat. Tapi betina semua ternyata. Oke rekan-rekan, hari ini sesuai itu saya mau memberikan tutorial bagaimana memilih DOC yang baik dan benar. Nah ini DOC kita yang baru turun tadi barusan, atau menetas mulai subuh tadi sampai pagi. Nah ini baru kita turunkan. Ini ya, ini budgetnya minim, tapi kalau dilihat ya rekan-rekan dari sini, nah tuh dilihat, set, kan? Ya DOC-nya nggak kalah lah, kandangnya nggak kalah lah sama tutorial yang lain. Ini budgetnya pun minim. Ini adalah DOC umur Nor Hari atau DOLCIK. DOLCIK artinya anak ayam umur sedino atau sehari. Nah, saya akan memberikan tutorial begini. Kadang kalau beli di saya, memang saya pelihara dulu DOC-nya, dan saya kirim minimal dia itu udah nginep tempat saya 2 hari. Enggak dari mesin tetes langsung kita turunkan. Kalau dari mesin tetes loh seperti ini, masih ada yang mengumpulkan energi dari dia kan mecahin cangkang itu membutuhkan energi ya rekan-rekan ya. Nah itu kalau sudah dia pertama kena suhu bok, terus kena minum air gula, terus tambah sebagian kan sudah makan-makan. Nah ini yang sudah bergas seperti itu, itulah yang netes pertama. Kalau yang masih lemas seperti ini yang baru netes. Ini umur 0 hari. Nah kadang di pedagang itu ngomong DOC-nya udah berapa hari Pak, karena apalagi pemula itu takut bener ya kalau DOC-nya nggak pas. Tenang, DOC-nya umur 3 hari. Nah cara membedakannya adalah gampang rekan-rekan. Saya akan ambil satu sampel. Cara membedakannya. Oke, cara membedakan DOC yang kalau rekan-rekan katanya umurnya 3 hari. Cara membedakan paling gampang adalah di bulunya ini. Dan di kerdus DOC-nya ketika dia masih terkumpul bulu-bulu halus, itu berarti dia masih umur 0 hari. Nah, ini akan saya berikan contoh yang umur 2 hari. Telu iki. 3 hari ini. 3 hari. Nah, ini sehari, ini 3 hari ini. Ciri yang paling gampang adalah nih.
dia sudah tumbuh bulu di bagian sayapnya. Itu sudah tidak bisa dihindari. Kalau rekan-rekan umur berapa Pak? Saya minta umur yang 3 hari. Yang dikirim kok sayapnya masih seperti ini. Ini perbedaan jelas. Nah, ini umur sedino rongono sedino. Ini 3 hari. 3 hari hari ini, 3 hari 2 malam. Nah, beda kan? Nah, perbedaan tergampang adalah di situ. Dan bulunya pun sudah beda. Ini masih lembut sekali seperti bulu kucing. Kalau ini sudah mulai kasar. Bulu macan. Bulu macan mana? Nah, jadi itu rekan-rekan. Dan tutorial yang selanjutnya adalah nih. Hati-hati ketika kita dapat DOC yang kakinya kering. Dewi nggak enak sampel nih kaki kering Bos ya? Gimana ya? Jemur. Oh, jemur. Nah, jugaan kedua kakinya pun sudah beda loh rekan-rekan. Nah, delamaannya dia sudah bentuk nih seperti ini. Nah, ini masih ngelipet. Ini berarti dia sudah sehat atau bergas. Nah, kadang DOC ada yang jelek itu rekan-rekan kakinya kering. Itu susah besarnya. Cari yang kakinya basah. Saya nggak ada contoh sampel yang kaki kering sih. Terus yang kedua, ketika rekan-rekan beli bibit, nah di sini. Ketika di sini ada tertinggal seperti usus atau tali ari-ari atau apa dan sebagainya, itu kalau dia nggak bisa hilang, itu nanti bisa menyebabkan kematian. Kadang kan ada penjual DOC yang ngawur, yang tidak selektif. Yang di sini masih ada keluar di ini tuh koneknya langsung ke kuning telur atau sumber pertumbuhan sang DOC. Kalau masih ada cenilan atau seperti benang kering atau seperti apapun itu DOC, berarti penjualnya ya kurang selektif. Ya mungkin yang partai besar sama saya mungkin ya namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Iya. Mungkin ada yang selip ya rekan-rekan ya. Nah, jadi itu cara gampang membedakannya itu. Yang penting rekan-rekan enggak usah rata kain neker ya. Enggak tak kain neker nyemplung-nyemplung ini. Jadi itu perbedaan tergampang. Kalau untuk besar kecil dengan usia kurun waktu 5 hari ke bawah itu perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau tekstur bulu terus lucu tau. Iya itu tekstur bulu dan bentuk sayap yang tadi sudah ada sayap yang keluar dan ini belum, itu tidak bisa dicolong. Jadi kalau rekan-rekan supaya tidak tertipu, cara memberikannya itu 2 hari saja itu udah keluar lah bulu di sayapnya itu udah keluar. Kalau masih polosan seperti ini ya itu berarti DOC yang baru turun, itu resikonya ya agak lumayan. Nah seperti inilah nih. Namun masih sebagian masih ada yang tidur kan rekan-rekan. Baby gul. Nah ini proyeksi indukan. Silangan kita. Ini tetap ya walaupun nggak kelihatan nih tetap tumbuh bulu. Nah proyeksi indukan. Wajar lah silangannya jago kecil. Silangan jago kecil pun pertumbuhannya. Tuh kamu kalau ingin jelas-jelas. Aduh, kamu lihat pantatnya rekan-rekan. Aduh, ini telurnya pasti banyak, posturnya tinggi-tinggi tuh. Kantong telur, calon kantong telurnya kan bendet-bendet seperti itu kan, kayak tinggi-tinggi besar-besar. Wah, rekan-rekan jadi pengen rek. Tuh, nah. Ya, yang di Jawa domblong telok nih pengen sabar ya. Makanya doanya aku lah, nanti kita bangun peternakan yang besar lah. Nah, ini yang tetasan pertama. Baru dapat sebagian. Ini masih kan, ini yang sebagian sedikit ini yang silang dengan jantan petelurnya. Ini yang usia seminggu ya Mas ya. Ini yang usia seminggu. Sama tadi. Mantap. Apalagi ini kan sudah saya pisahkan nih. Ini yang silang jago petelur. Kirinya udah kelihatan kok. Waduh. Pengen jelas. Apalagi lihat DOC yang seperti ini, seger-seger seperti ini juga pengen juga. Menentukan orang-orang jangan anggap sepele ketika dapat DOC itu yang bagus atau tidak bagus, itu menentukan keberhasilan ke depan. Karena
nanti besarnya dia itu udah terlihat dari DOC. Oh, dan terakhir begini. Ini jangan tertipu dengan postur gede seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya kita pegang, nyek. Kita pegang, megangnya begini. Megangnya begini. Nah, ini sambil dirasakan. Nah, kalau di sini kita pegang begini dia kayak ngisi gitu loh, istilahnya ngisi. Berarti itu DOC-nya benar-benar gede, nggak berbulu aja. Nah, kalau diisi udah rasanya kering, rasanya mimpes kecil, ya berarti ya saya nggak sebut kurang bagus, tapi kemungkinan kurang apa ya? Ya pokoknya yang lebih bagus itu yang ngisi. Jadi rekan-rekan tuh bisa memberikan ketika megang DOC-nya, ketika dipegang dia nah benar-benar berisi, itu benar-benar istimewa. Tapi ketika dipegang dia kempes, kurang bagus. Ini yang baru turun dari tetasan siang tadi. Aku masih keringetan juga. Nah. Ya tutorialnya seperti ini, kasih minum, ya udah tak kasih di video sebelumnya. Ngapa? Ngapa? Apa yang ngapa? Oh, paceknya kita. Jadi itu rekan-rekan jangan anggap sepele bahwa pilih DOC ngawur-ngawur nggak bisa. Yang penting cara membedakan usia tadi gampang, di tekstur bulu, bentuk bulu di sayap, terus untuk DOC bagus kaki yang basah nggak kering, terus di bagian pantatnya itu nggak ada yang tertinggal apapun atau bentuk kotoran dan sebagainya. Terus yang ketiga dipegang bagus, DOC-nya seger-seger, kan biar pasti ada bedanya lah layu sama enggaknya. Jadi yang di Jawa, mohon maaf kita belum bisa support ke sana. Saya masih di sekitar Lampung. Alhamdulillah ini sudah mulai nanjak lagi pesanan. Kemarin gara-gara copit itu kan agak berkurang. Jadi aku banyak jual telur, sekarang udah banyak lagi lah. Jadi yang penting tutorial di saya disimak terus. Semoga selalu bermanfaat lah ya. Untuk tutorial kandang DOC ini sudah ada di video sebelumnya. Budgetnya 2 ini cuma 1,5 juta, tapi sudah full semua seperti ini. Oke, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.